Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan kalau bisa sih selalu sehat, karena untuk hari ini sehat itu adalah sesuatu hal yang mahal kalau menurut saya. Makanya eh, sehat-sehat terus ikuti protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah ya. Lalu beranjak ke materi kita, di pertemuan kemarin kita sudah memasuki pengaturan umum pada WordPress ya. Salah satunya adalah melakukan pengaturan posting, melakukan pengaturan baca, melakukan pengaturan diskusi, terus melakukan perubahan permaling atau pengaturan permaling gitu, supaya linknya atau URL-nya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan ada tanggalnya, ada bulannya, ada jamnya, ada judulnya dan segala macamnya ya. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas 3 materi, yaitu pengaturan pada akun, lalu menu yang ada pada WordPress, terus dashboard. Nah, menu ini maksudnya adalah menu yang ada bagian pada atas ya, menu bagian atasnya. Oke, sekarang kita masuk ke browser, lalu masuk ke 000 web host, lalu sign in. Oke, lalu kalau udah sign in, kita pilih. Kalau kemarin saya menggunakan login with Google supaya gampang, saya pakai yang tugas.pgri ya, supaya sesuai gitu, supaya enak ya. Kemarin saya ngerubah gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke website kita, yaitu https://.2// Telkom jaringan. Nah, kita masuk, klik. Nah, akan membuat web baru. Nah, ini tampilannya ya, ini tampilannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke page admin. Caranya klik URL, terus di sini edit yang ada tanda pulpen, terus ketik wp strip admin, enter. Oke, nanti kita disuruh loginnya sesuaikan dengan yang kemarin kamu buat. Kalau saya di sini admin dan passwordnya rahasia lah, kamu jangan tahu ya, saya tutupin nih. Nah, si password ini harus ada huruf besar, harus ada angka, harus ada huruf besar kecil, terus harus ada simbolnya juga. Login. Nah, kita masuk ke halaman halaman dashboard ya, halaman dashboard. Nah, kalau untuk yang kemarin, oh iya, kenapa saya menggunakan handphone? Karena kemarin ada yang komentar katanya tampilannya beda karena saya menggunakan laptop, katanya laptop, jadi tampilannya beda gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau tampilannya sama kayak laptop, kamu tinggal masuk ke option yang titik 3, terus nanti kamu klik di sini desktop site, maka dia akan mengikuti ya sesuai dengan tampilan yang ada di laptop. Oke, disuruh login lagi. Oke, tampilannya kurang lebih sama ya kan ya. Nah, tapi saya balikin lagi ke tampilan HP-nya supaya terbiasa. Login lagi aja. Oke, pada pertemuan kali ini tujuannya itu adalah supaya kamu paham menu-menu yang ada di si WordPress ini dan cara ya, misalkan kamu bikin web terus kamu mau mengaturnya bareng-bareng dengan teman, berarti kan kamu bisa menambahkan akun gitu. Jadi satu website bisa diatur lebih dari satu orang. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan pengaturan akun. Cara untuk melakukan pengaturan akun, kamu klik yang menu 3 ini. Terus di sini ada user ya. Nah, kita coba all user aja dulu. Nah, di all user ini akan ketahuan ada berapa username gitu ya. Ada berapa username, terus di sini ada edit ya. Ini username yang munculnya, edit. Nah, di sini bisa kita lihat pengaturannya, misalkan ini admin color scheme. Jadi misalkan kalau si admin nanti warnanya
jadi apa gitu. Terus di sini ada pengaturan nama, nickname apa dan segala macamnya ya, sampai ada profile picture-nya juga di sini ada. Terus kita masuk ke pengaturan yang lain, ada add new. Kita coba add new. Nah, di si add new ini kamu membuat satu akun untuk website kita ya, misalkan ini, terus pesannya Ahmad, terus otomatis websitenya misalkan kosongin, set defaultnya udah default, terus passwordnya kamu bisa bikin sendiri. Terus di sini role-nya sebagai apa? Nah, si role ini adalah apa ya, tugasnya gitu ya, tugasnya seperti apa ya. Ada administrator, ada editor, ada author, ada kontributor, dan ada subscriber. Subscriber itu kalau nggak salah yang mengikuti kita gitu, jadi cuma bisa lihat doang. Kontributor itu yang memberikan tulisan, author yang menulis, editor yang mengedit gitu. Administrator itu bisa melakukan semuanya ya. Nah, oke. Nah, misalkan ini saya mau jadi editor saya, add new user. Nah, nanti akan ada dua tuh, tadi admin, tadi hanya admin, sekarang ada user ya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita password reset, terus bisa kita edit dan segala macamnya. Nah, untuk menu yang selanjutnya ada namanya profil. Profil bisa diklik ya. Ini tuh untuk melihat profil akun kita, tampilannya sama tuh ya, tampilannya sama ya, tampilannya, tapi ini untuk si admin. Jadi kalau misalnya kamu buka sebagai Ayuza ya berarti si profil ini berisi tentang si Ayuza tadi gitu ya. Nah, oke, kita coba hapus akun ya, all user, terus coba kita hapus. Ya, tadi kalau edit kan tadi kita udah ya. Nah, confirm data. Oke, maka tampilannya akan terhapus. Oke, yang kedua itu untuk pengaturan akunnya. Terus yang kedua kita lihat menu-menu yang ada pada bagian atas ya. Nah, kalau misalkan di desktop, di versi desktop, nah di versi desktop ini ada tampilan WordPress-nya. Nah, si tampilan WordPress ini banyak tautan-tautan yang berhubungan sama WordPress-nya. Di antaranya tentang WordPress-nya kayak gimana, terus ada link untuk ke wordpress.org, terus dokumentasinya kayak gimana, lalu supportnya kayak gimana, dan feedbacknya kayak gimana. Nah, kamu bisa baca-baca artikel tentang si WordPress ini. Kita balikin ke tampilan handphone lagi. Nah, terus yang kedua ada lambang rumah ya, lambang rumah, atau kalau di versi desktopnya lambang rumah ini adalah nama website kita dulu. Nah, nama website kita kan judulnya saya kemarin rubah jadi teknik komputer dan jaringan. Nah, maka di sini berubah teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini ada namanya visit site. Visit site itu untuk melihat hasil website kita ya. Jadi untuk nge-review, bukan sebagai admin. Kalau ini kan sebagai admin. Nah, visit kita bisa lihat tampilan website kita. Nih, ini tampilannya. Gitu ya, kita back. Oke, terus selanjutnya ada di sebelah kanan. Ini kayaknya ada updatean. Saya lihat tadi ada updatean terbaru. Updatean apa ya? Tuh. Oh, ada updatean plugin gitu ya. Ya, ini untuk update. Jadi sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya, WordPress pun ada update. Terus di sebelah kanannya ada komentar. Di sini akan ada komentar-komentar. Nah, komentar-komentar kira-kira ada komentar apa nih di website kamu gitu ya. Nah, kalau di sini karena kebetulan belum ada komentarnya, ya udah berarti di sini nol. Nah, lalu selanjutnya ada tanda plus new. Ya, oh iya, saya balikin ke tampilan handphone. Sorry. Nah, lalu selanjutnya ada plus ya. Plus ini artinya new. Jadi atau add. Jadi ini untuk menambahkan post, menambahkan media, menambahkan halaman atau page
menambahkan user. Jadi kalau misalkan kamu mau nambah user kayak tadi, kamu tinggal klik plus, tinggal user. Nanti kamu akan dimasukkan ke add new user. Jadi lebih cepat kan. Kalau misalkan kamu bikin post, tinggal klik yang plus, terus klik si post ini. Oke tuh, jadi langsung ke post. Kita back lagi. Oke, ini analisa websitenya. Terus sebelah kanan ini ada profil kita ya, nih profil ya, misalkan klik admin. Nah tuh, yang tadi profil kita yang tadi yang ada di user ya. Terus misalkan kita edit profil tadi, kalau misalkan udah selesai biar kita nggak kena hack, gaya ya, nggak kena hack maksudnya nggak dibuka sama orang ya, kita lakukan logout. Nah logoutnya itu ada di foto profil kita. Ini cuma foto profilnya belum saya ganti ya. Foto profilnya bisa kamu ganti sendiri. Oke, nah selanjutnya, nah itu untuk menu yang bagian atas ya, supaya kamu paham. Jadi kalau misalkan udah bikin post, gimana cara visit site atau ngelihatnya ya, berarti kamu masuk ke si tanda rumah visit site gitu ya. Kalau melihat komen-komen berarti ada di sini gitu kan. Terus kalau misalkan ada tanda plus ya udah tinggal maksudnya kalau misalkan kamu menambahkan post ya tinggal klik tanda plus ini terus pilih post gitu. Nah yang selanjutnya saya akan ngobrol tentang dashboard ya, dashboard secara umum nih. Klik masuk ke tanda bintang 3 terus dashboard, ada home. Nah di si dashboard ini akan diperlihatkan secara rangkuman gitulah kalau buku ya, di sini untuk merubah segala macamnya. Misalkan nih write your first blog post gitu, untuk menulis post, kamu bisa dari sini juga bisa gitu. Di sini biasanya terdapat info-info, menu-menu, dan juga pengaturan-pengaturan yang mudah. Misalkan nih mau manage widget, atau view your site ya kayak yang tadi. Jadi secara rangkuman semuanya akan ada di dashboard ini ya. Si dashboard ini kalau dulu saya sebutnya dapur gitu, karena ini adalah bagian belakang dari website kita, jadi kita yang ngatur gitu ya. Nah, di sini tuh banyaklah pengaturan-pengaturannya, terus ada info-infonya juga gitu kan ya, dan segala macamnya ada di sini. Nah di sini ada at a glance ya, selayang pandang. Jadi kamu bisa lihat ada satu post, ada satu komen, ada satu page. Misalkan kita lihat satu komen, komennya ada dari WordPress commenter. Ini kalau ini bot dari si WordPress-nya ya. Terus misalkan satu post, satu page gitu kan, terus dikasih tahu bahwa saya menggunakan temanya 2021 gitu, jadi ada di sini semua ya. Terus misalkan kamu misalkan nih lagi sibuk tapi mau ngebuat konten, oh iya lagi kepikiran pelajaran misalkan pelajaran Pak Yunus tadi tentang WordPress ya, pelajaran Pak Yunus tentang WordPress. Jadi kamu buat misalkan di sini idenya apa, misalkan buat WordPress, tapi ini hanya berupa draft aja, jadi nggak akan ke post di website kita. Dan di sini hanya berisi konten atau tulisan-tulisannya supaya kamu tidak lupa. Jadi nggak ada tambahan gambar dan segala macamnya gitu ya. Nah itu salah satunya. Terus masih banyak lagi lah ya. Nah, bawah ini event dan news, discussion group. Jadi semua info-info biasanya ada di bagian dashboard ini ya. Tadi sekali lagi ada di garis yang 3 terus dashboard, klik home ya. Oke, nah mungkin pertemuan sekarang itu sedikit materinya, tapi kalau dijadikan video ternyata lumayan juga, bisa hampir 16 menit kayaknya ini. Terus pada pertemuan kali ini kamu cari fungsi-fungsi apa perbedaan dari, nah kalau ini kan nggak ada perubahan di WordPress kamu ya, jadi kamu cari fungsi-fungsi dari role si user nih. 1, 2 ada subscriber, contributor, author, editor, sama administrator. Nah dari kalimat ini kamu cari perbedaannya apa dan fungsinya apa. Boleh ditulis di buku ya, boleh
ketik di Word, atau boleh biar lebih bagus dijadikan PowerPoint, misalkan terserah. Yang penting kamu mengirimkan tugasnya terus difoto di assignment yang pertemuan 4 ini. Oke, sekali lagi nih, jadi tugas atau assignment yang sekarang di pertemuan 4 ini adalah kamu cari fungsi dari setiap role user di WordPress ini ya. Nah, si role-nya itu ada subscriber, contributor, ada author, ada editor, dan administrator. Kamu cari fungsi-fungsinya apa. Ya, misalkan administrator berfungsi untuk apa gitu ya. Editor berfungsi untuk apa. Nah, kamu cari cuma definisi itu atau fungsi-fungsinya. Terus kamu boleh mengerjakan ditulis, terus nanti foto, terus dikirim. Ya, terus di buku maksudnya. Atau kamu bisa ketik di Microsoft Word ya, terus kamu ketik terus kirim file dokumennya, boleh di handphone juga boleh, kamu pakai note terus kamu screenshot terus kirim, boleh. Yang nggak boleh adalah kamu ngirimin kerjaan punya orang. Oke, berdiskusi boleh, tapi kalau kerjaan orang kamu kirimin diganti namanya aja, saya nggak ridho. Oke, mudah-mudahan materi sekarang bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.